A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang ya untuk sama-sama belajar kembali ya, sama-sama thalabul ilmi ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan keberkahan di waktu yang kita sama-sama gunakan untuk mencari ilmu ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedang kita pelajari sama-sama ini bisa membekas dalam diri kita dan bisa nanti diamalkan oleh kita semuanya. Baik, tidak lupa juga salawat serta salam adalah kita limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, bainat bau tabi'in, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir. Baik, Bapak, Ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah SWT, atau seringkali kita panggil Elsira Circle ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan aturan ya ketika mengikuti Zoom pada malam hari ini. Yang pertama, mohon untuk diperhatikan audionya ya, mikrofonnya supaya tidak menyala ketika nanti Ustadz kita bersama, guru kita bersama sedang menyampaikan materi ya. Karena kenapa? Karena ketika menyampaikan materi kemudian terputus, khawatirnya ada ada ilmu yang tidak tersampaikan gitu ya, karena tadi mungkin terganggu ya, terpotong sehingga harusnya ilmunya itu tersampaikan tapi karena terpotong terganggu sehingga tidak tersampaikan. Maka dari itu tolong diperhatikan mikrofonnya ketika ketika bergabung langsung diperhatikan, mohon di mute dulu ya. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan mohon ditampung dulu, bisa nanti ditanyakan di akhir. Kemudian yang kedua, yang bisa menyalakan kameranya ya untuk menambah ruh belajar kita, ruh kajian kita supaya tambah berkah lagi. Yuk yang bisa
dinyalakan kameranya, eh, dimohon untuk dinyalakan ya teman-teman semuanya. Insya Allah ini materinya sangat luar biasa ya. Apalagi ini kita seorang hamba ya yang senantiasa setiap harinya itu selalu memohon, meminta dan berdoa gitu. Nah, di sini kita akan mengupas bagaimana keajaiban doa. Apa saja yang akan kita kupas? Nah, nanti akan dikupas langsung sama guru kita bersama. Maka dari itu, yuk yang bisa on kamera ya, nyalakan kameranya. Pun yang belum bisa ya diharapkan nanti ketika sudah bisa on kamera di on kan atau dinyalakan kameranya. Tadi ya untuk apa? Untuk menambah ruh kajian kita bersama teman-teman semuanya. Karena kalau seperti ini eh, ruhnya agak kurang gitu ya. Seperti itu. Makanya teman-teman semuanya yang bisa yuk kita sama-sama eh, dinyalakan kameranya. Dan kemudian dimohon juga ketika dinyalakan diperhatikan juga apa namanya auratnya ya supaya eh, apa namanya tidak nampak ya. Karena khawatir seringkali ketika Zoom ini ada aja gitu ya. Ada aja hal-hal yang tidak eh, diinginkan gitu ya. Karena lupa belum di belum dipersiapkan dengan baik. Pada itu eh, persiapkan dulu Zoom-nya dengan baik ya. Setelah itu silakan dinyalakan kameranya. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Insya Allah untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Akhi Fajri Abdul Ghani. Waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas. Oh, terdengar. Akhi Fajri, sudah jelas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allah innallaha faqirun aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأما الحياة الدنيا لا تعلمون سمعنا نشر ربنا عليك اللهم حملنا بالقرآن Alhamdulillah, ya, terima kasih. Syukron, jazakallah khairan kasiran pada Akhi Nafajri yang sudah melantunkan atau membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan tadi bisa menambah keberkahan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Walaupun tadi terkendala ya sinyalnya, sehingga terputus-putus bacaan Qurannya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan untuk kajian kita di malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, karena Alhamdulillah Al Ustaz sudah bergabung eh, dari tadi ya, pada itu mari kita sama-sama siapkan diri-diri kita ya untuk sama-sama mendengarkan kajian atau materi yang akan disampaikan oleh Al Ustaz. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Antum Allah, sudah bagaimana lama kabarnya, tidak Syekh? berjumpa Ustaz. Alhamdulillah kita dipertemukan di Zoom ini Ustaz. Alhamdulillah, ala kulli Ustaz, hal. ini sepertinya dari tadi para peserta sudah tidak sabar lagi saat ingin mendengar eh, penyajian, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sepertinya kalau lihat dari judulnya ini keajaiban doa gitu ya, di mana eh, keseharian kita ya mungkin seorang hamba ya pasti dan sudah pasti ya akan senantiasa memohon, meminta atau berdoa kepada Allah SWT ya, sebagai eh, Tuhan kita semua ya. Nah, namun mungkin di sini akan dikupas lagi oleh Al Ustadz bagaimana ya apa namanya mungkin nanti ada ketika doanya ada apapun ada eh, waktu-waktu doa mungkin ada tempat yang saja untuk doa ya. Intinya mungkin di sini ada keajaiban doa itu apa saja nanti di dalamnya ya. Insya Allah akan dikupas sama Ustadz ya. Maka dari itu teman-teman semuanya silakan dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin ya. Eh, boleh bisa disiapkan juga catatannya supaya tidak terlewat ya. Masya Allah di sini juga ada Ustadz Waldi Ganteng ya. Tapi mohon maaf saya tidak akan menyapanya. Pada itu kita langsung saja eh, dengarkan waktu dan layar. Kami persilakan kepada Al Ustadz ya. Kepada Ustadz. Baik, syukran pada admin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Rasul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya para sahabat-sahabat apa tadi istilahnya? Al-Sirah Circle ya. Sila Masya Sirkas, Allah. Ustaz. Semoga Alhamdulillah yang sehat hadir. Ustadz. Masya Allah ada Ustadz Waldi, Ustadz Resi dan asatidz sekalian dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita mulai, ingin meluruskan sedikit ya. Tadi sebenarnya di flyer itu salah ketik atau typo ya. Gimana, Ustaz? Jadi, eh, ini untuk klarifikasi ya. Jangan sampai ada apa namanya kesalahpahaman. Di situ ditulis Mundir ya. Punten itu mohon maaf itu salah ketik, itu bukan Mudir. Kami hanya yang membantu Mudir saja seperti itu. Mungkin Masya. karena tidak apa namanya ya tidak enak untuk menulis pembantu Mudir di depannya, mungkin itu juga apa kelewatan untuk ditulis di situ. Masya Allah. Tapi ala kulli hal itu ya kegiatan insya Allah sama seperti biasanya. Bismillah, tidak memperpanjang lebar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita hingga saat ini kita masih sama-sama bertatap muka, sama-sama belajar dalam rangka menggapai atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah atau sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, man salaka tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana di jalan tersebut dia tujukan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dengan jalan tadi, dengan upaya yang dia lakukan, yang dia upayakan, yang dia usahakan. Seperti sekarang ini teman-teman rela berkorban kuota, waktu, pikiran, tenaga, kemana bisa jadi di siang hari tadi banyak beraktivitas, banyak kegiatan yang menguras pikiran, tenaga, energi, tapi teman-teman sekalian masih dapat berkumpul dalam rangka talabul ilmi ini, maka Masya Allah semoga ini menjadi pemberat timbangan hasanat kebaikan kita di sisinya dan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Maka sayogianya sepatutnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu nikmat yang harus disyukuri oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya sekedar anjuran, akan tetapi syukur adalah suatu kewajiban yang mana kewajiban tersebut sebagaimana kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Perlu diketahui bahwasanya sunnah ini bukan milik sekelompok orang, sekelompok golongan saja, tapi siapapun Anda,
apapun background Anda ketika melaksanakan sholat, misalnya sholat ba'diyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, atau melaksanakan wudhu, atau melaksanakan apa yang mana itu ada sunnahnya dalam Rasulullah, maka Anda dalam sunnah. Jadi sunnah ini jangan diartikan hanya milik sekelompok orang semata atau sekelompok golongan saja. Akan tapi sunnah ini siapapun Anda, ketika Anda melaksanakan sunnah, maka kita meneladani sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan sampai kita juga meremehkan terhadap sunnah, meskipun sunnah tersebut adalah sunnah atau pekerjaan yang remeh. Yang remeh mungkin kita anggap itu remeh, tetapi belum tentu itu remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita juga pernah dengar kisah tentang Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1 dirham. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala pergi ingin mencari ilmu hadis atau mencari hadis. Maka dalam perjalanannya Imam Abu Dawud harus menyeberangi Sungai Dajlah. Kalau di sekarang itu namanya Sungai Tigris di Irak. Maka mau tidak mau beliau harus menyeberangi sungai tersebut untuk mendapatkan hadis. Maka beliau nyewa ataupun ikut, ya, beli tiket lah ya, kalau zaman sekarang ikut naik perahu. Kemudian naiklah penumpang yang lain ke perahu tersebut, jalan. Belum berapa lama jalan, terdengar di tepi ada seseorang yang mengucapkan bersin. Yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka Imam Abu Dawud karena hamasah sangat semangat untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka meminta izin kepada pendayung ataupun nahkodanya, ya, untuk memelipirkan atau menepikan perahunya supaya Imam Abu Daud bisa menjawab bersin tersebut. Maka minta izin kepada sang nahkoda, sang yang menjadi menjadi pemandunya. Maka tidak boleh, katanya, kita baru saja jalan, belum ada masa baru jalan, kita sudah harus menepi dulu, dan saya tidak enak dengan penumpang yang lainnya. Maka nego akhirnya ya udah deh, terakhir Imam Abu Daud membawa uang 1 dirham, itu adalah satu-satunya uang bekal saku untuk mencari ilmu hadis. Maka dikeluarkan 1 dirham tersebut untuk diberikan kepada nahkodanya tadi, supaya bisa memelipirkan atau bisa menepikan perahunya tadi. Akhirnya setuju si nahkoda untuk memelipirkan perahunya. Kemudian setelah menepi, Imam Abu Daud mengucapkan yarhamukallah, kemudian dijawab oleh yang bersin tadi yang di tepi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka Abu Daud mengatakan kepada sudah kita kembali lagi jalan untuk menyeberangi Sungai Dajlah tersebut. Maka dikatakan kepada Imam Abu Daud, apa hanya sekedar ini engkau rela mengeluarkan 1 dirham untuk sesuatu yang remeh ini? Maka Imam Abu Daud mengatakan, bisa jadi dari yang bersin tadi doa tersebut lebih terijabah, lebih lebih cepat naik dan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang meriwayatkan ketika para penumpang sudah pulang, ya. Tapi ada juga yang meriwayatkan bahwasanya ketika di tengah perjalanan, di tengah penyeberangan, para penumpang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya tidurkan semua. Di dalam tidur tersebut mereka semuanya serentak mimpi bahwasanya
Imam Abu Dawud mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha terhadap apa yang diperbuat oleh Imam Abu Dawud. Maka ketika hampir sampai, para penumpang tadi bangun satu-satu. Awalnya mereka diam, tidak cerita satu sama lain. Hingga ada salah seorang penumpang yang mengatakan, tadi siapa yang menyeberang atau minta ditepikan perahunya? Yang mengucapkan menjawab bersin dari seorang yang ada di tepi tadi. Maka ada yang mengatakan, oh itu Abu Dawud namanya. Maka aku bermimpi bahwasanya dalam mimpiku itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas perbuatanmu. Maka serentak seluruh penumpang yang ada di situ mengucapkan hal yang sama. Sungguh mimpi kami pun sama. Bahwasanya kami memimpikan hal serupa dengan mimpimu. Masya Allah. Padahal hanya remeh mengucapkan atau menjawab bersin seorang yang ada di dekat kita. Mungkin kita menganggap ini remeh, tapi belum tentu itu remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering ya mendengar saudara kita atau siapa yang teman kita yang dekat kita bersin, kita cuek, acuh. Tidak mau menjawab bersin tersebut. Atau sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan senyum yang manis yang tidak membuat suuzon dan lain sebagainya. Itu adalah sunnah. Akan tapi kadang kita meremehkan hal-hal yang tersebut hingga menganggap bahwasanya sunnah ini pada hanya sekedar anjuran semata. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Ini definisi sunnah menurut fikih. Adapun kita sudah mengetahui bahwasanya sunnah ini adalah sumber diambilnya tasyri'ul Islam, syariat Islam, pengambilan sumbernya terhadap salah satunya adalah sumber dari sunnah. Kemudian sunnah juga adalah sebagai bentuk aplikasi ataupun konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang hamba berikrar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dibarengi atau dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pada saat itu dia harus menjalankan konsekuensi. Salah satunya adalah mengerjakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan itu engkau akan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Hanya sekedar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi yuk kita sama-sama, kami menasihati diri kami pribadi khususnya pada para teman-teman sahabat Al-Sirah umumnya, untuk yuk jangan sampai kita meremehkan sunnah walaupun itu sekecil apapun sunnah tersebut. Mungkin dianggap di depan mata kita, di benak kita itu adalah sunnah yang remeh. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi adalah suatu amalan yang agung. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan atau rahasiakan terhadap hamba-hambanya. Yaitu salah satunya adalah amalan ibadah mana yang Allah Subhanahu wa taala paling ridhoi yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Kita tidak tahu. Belum tentu amalan yang dianggap besar pahalanya, nilai pahalanya itu bisa mengantarkan kita. Belum tentu. Bisa jadi yang amalan-amalan yang kecil. Seperti itu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan mana yang amalan yang diridhoi yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada surganya, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji mereka, ayyukum ahsanu amala, mana yang amalan terbaik dari hamba-hamba tersebut, mana yang dikerjakan paling ikhlas, paling semangat, paling powerful ketika mengerjakannya. Maka jangan sampai kita lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Taib, itu tadi mukadimah. Kita insya Allah akan sama-sama belajar atau bareng-bareng tentang ijabah doa, atau tadi ya judulnya ini kitabnya insya Allah. Afan ya, kita tadi tidak sempat untuk membuat PPT-nya atau slide-nya. Ya, kita tidak mengapa, insya Allah tidak mengurangi rasa ingin tahu kita untuk terus belajar. Taib, sekarang ada pertanyaan, mengapa sih kita berdoa? Untuk apa seorang hamba itu berdoa? Mengapa seorang hamba itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu banyak jawaban ya. Minimal ada tiga alasan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena manusia pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini penuh dengan cobaan, masalah, problem, yang masih jomblo pusing belum dapat jodohnya, yang sudah berkeluarga mungkin belum dikaruniai anaknya, yang sudah dikaruniai anak ingin berdoa supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anaknya sudah dewasa, ingin segera menikahkan anaknya dan lain sebagainya, dan dari cobaan-cobaan ataupun dari masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Maka itu yang pertama, bahwasanya mengapa seorang hamba harus berdoa. Alasan seorang hamba berdoa karena yang pertama adalah hamba tersebut banyak masalah, banyak problemnya, banyak keluh kesahnya. Maka yang mengurai dan memberikan solusi hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi? Salah satunya yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala lantas berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala malu apabila seorang hamba menengadahkan kedua tangannya memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala biarkan atau dia selesai doa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, alasan seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini melainkan dia pernah melakukan dosa, baik dosa-dosa itu kecil maupun dosa-dosa besar. Maka sudah sepantasnya dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggugurkan dosa-dosanya tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini, ke bumi ini, karena beliau alaihissalam melanggar salah satu ketentuan atau salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mungkin kita sudah hafal, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami berlaku zalim, Rabbana zalamna anfusana, terhadap diri-diri kami, jiwa-jiwa kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini bentuk
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa illam taghfir lana wa tarhamna. Siapa lagi yang bisa mengampuni? Siapa lagi yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya selain dengan beristighfar, yaitu kemudian yang kedua dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah, baru keluar rumah, mata sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keluar rumah, buka handphone, scroll sedikit, nah, sudah ada punten, ada yang tidak ya, ada yang membuka auratnya tidak tertutup, atau ada yang mendengarkan lantunan-lantunan, dosanya telinga, mendengar lantunan-lantunan yang membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin tangan kita tidak sengaja ataupun dengan sengaja memukul ataupun yang lain sebagainya, ataupun jari jemari kita mengetik sesuatu yang tidak pantas di medsos dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW sangat indah mukjizat beliau, beliau adalah shadiqul masduq, orang benar dan dibenarkan. Apa buktinya? Salah satunya buktinya adalah sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi au fi maqala. Seorang muslim adalah yang para muslim yang lain atau orang muslim yang lain itu selamat dari lidahnya, kemudian dari tangannya. Nah, ada yang menafsirkan tangan ini kalau zaman sekarang adalah dengan mengetik. Mungkin lisannya tidak tidak menyakiti, tetapi ketikan tangan kadang ada orang yang menghujat bukan dengan lisannya, akan tetapi dengan tangannya. Pandai dia memainkan jarinya untuk mengetik sesuatu yang bisa menyakiti saudaranya. Hanya karena banyak ya, hanya karena ketikan banyak hal yang terjadi yang tidak yang belum lama ini, masalah Tumblr itu ya viral tuh. Masya Allah. Masya Allah, seorang netizen, jangan sampai kita ya kita ingat dengan hadis Nabi tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hendaklah dia bisa menjaga, mengontrol tangan dan lisan dan tangannya. Mungkin tangannya tidak mukul, tidak mencuri atau mengambil hak orang lain, tetapi dengan tanda tangannya misalnya, atau dengan ketikan-ketikannya di medsos, menggiring opini hingga orang benci terhadap saudaranya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah summa waliyadzubillah. Kayaknya Nabi SAW menjamin barang siapa yang bisa menjamin antara dua jenggotnya dan dua pahanya, maka aku akan jamin dia ke dalam surga. Apa di antara dua jenggot? Itu maksudnya adalah antara kumis dan jenggot, yaitu mulut, kemudian antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka Rasulullah SAW sendiri yang menjamin bahwasanya orang tersebut, hamba tersebut, mukmin tersebut akan masuk ke dalam surga. Taib, itu yang kedua. Karena pengakuan dosa manusia ini banyak sekali. Ya tadi ya, bangun tidur, kita berangkat kerja, berangkat aktivitas, berangkat sekolah, berangkat kuliah, sudah banyak sekali dosa-dosa yang bertebaran yang kita lakukan. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa seorang hamba itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab doa tersebut adalah senjatanya kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena terkadang senjata senapan ataupun pedang itu tidak mempan terhadap musuh, akan tetapi dengan doanya seorang muslim atau seorang mukmin yang khusyuk,
yang benar-benar menjaga makanannya, maka doa tersebut langsung menembus langit, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pertolongan terhadap kekuatan kaum muslimin. Maka kita dalam kondisi sekarang ini yang alhamdulillah dalam kondisi nikmat aman dan nikmat segalanya, jangan lupa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, yang ini ya kemarin ada yang di Semeru, kemudian ini tidak tidak lama ataupun dalam waktu dekat kemarin yang di mana Aceh, di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat mengalami. Maka kalau kita belum bisa turun membantu dengan tenaga kita, maka upayakan ringankan lisan kita untuk memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala meringankan beban-beban mereka, supaya ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita memiliki hujah, minimal doa kita sebagai hujah kita atas penderitaan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang mungkin kita tidak tahu di mana mereka. Kita bisa makan ke hari ini, belum tentu yang di sana itu bisa makan, dan lain sebagainya. Sebab yang ketiga tadi adalah sebab doa adalah sebagai senjata kaum muslimin. Ada suatu kisah yang sangat epik ya, sangat bagus ketika zamannya Hajjaj As-Saqafi, seorang khalifah yang sangat zalim dan sangat lalim. Beliau tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan kemauannya. Maka karena dia seorang khalifah, maka dia ingin ada suatu daerah, suatu kota, entah Basrah atau Irak gitu ya, kami lupa. Nah, itu ingin gubernurnya itu selalu diganti oleh Hajjaj As-Saqafi ini. Kenapa? Karena kaum muslimin selalu mendoakan keburukan terhadap gubernur tersebut. Kenapa? Karena gubernur tersebut selalu pro dengan Hajjaj As-Saqafi dalam menzolimi kaum muslimin di daerah tersebut. Setiap kali ada gubernur yang diganti pasti sepekan, paling lambat sebulan pasti diganti lagi. Begitu terus. Akhirnya Hajjaj As-Saqafi ini pusing. Karena doa adalah senjatanya kaum muslimin. Pusing gimana caranya supaya kaum muslimin itu doanya tidak manjur lagi, tidak mustajab lagi, tidak dikabulkan lagi. Maka dia cari celah. Akhirnya dia tahu. Pada suatu ketika diumumkan kepada kaum muslimin di daerah tersebut untuk supaya dianjurkan atau diwajibkan untuk membawa masing-masing satu orang membawa satu satu butir telur untuk dibawa ke aula atau ke tanah yang lapang. Maka dengan berat hati kaum muslimin akhirnya mau untuk membawa satu butir telur ke aula tadi, ke mana tanah lapang tadi, ke halaman ataupun lapangan yang disiapkan oleh Hajjaj. Kemudian disuruh untuk mengumpulkan seluruh kaum muslimin, diharapkan mengumpulkan telur-telurnya di satu tempat. Akhirnya kaum muslimin mengumpulkan telur-telur tersebut di satu tempat. Kemudian dengan liciknya, dengan jahatnya, Hajjaj As-Saqafi mengatakan, kami tidak butuh lagi telur-telur kalian, silakan ambil lagi. Maka kaum muslimin mengambil telur-telur mereka. Akan tetapi mereka kaum muslimin tersebut tidak menandai mana telur mereka. Mereka asal ambil telur-telur tersebut, kemudian balik ke rumah mereka masing-masing. Maka Hajjaj As-Saqafi tersenyum, tertawa, puas karena jebakannya berhasil mengenai kaum muslimin. Maka dia perintahkan kepada ajudannya ataupun siapa yang dia pilih untuk menjadi gubernur tersebut. Orang tersebut tidak mau. Kenapa? Pasti ada masalah. Maka Hajjaj As-Saqafi, saya jamin
kali ini tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah dalam kepemimpinanmu. Maka akhirnya dilantiklah dia menjadi gubernur kota muslimin tersebut. Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kok tidak aneh kata Muslim. Kok tidak ada yang berubah nih? Biasanya dulu ketika Hajat As-Saqafi ini untuk memberikan ataupun mengganti pemimpin, pasti paling lama itu sebulan diganti. Pasti bermasalah. Entah itu sering sakit, entah itu kena penyakit, wabah, dan lain sebagainya. Pasti sering sakit dan sering bermasalah. Kemudian akhirnya mengundurkan diri dan tidak mau jadi gubernur lagi. Tapi ini aneh, kenapa sudah 6 bulan? Kok dia sehat-sehat saja? Tidak ada masalah-masalah. Bingunglah kaum muslimin. Biasanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling lambat itu 1 bulan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti gubernur dengan yang dipilihkan oleh hajat tersebut. Maka para kaum muslimin mendatangi seorang alim, seorang ulama, maka dikatakan, wahai ulama, mengapa ini kami sudah biasanya dahulu ketika ada gubernur baru paling lama menjabat itu hanya 1 bulan. Tapi ini aneh, sudah 6 bulan tapi tidak ada apa-apa. Kami sering mendoakan supaya gubernur tersebut diganti. Tapi kali ini tidak. Kemudian ulama tersebut mengatakan, ingatkah kalian terhadap telur-telur yang kalian bawa ke tanah lapang yang disuruh oleh Al-Hajjaj? Maka ingatlah mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak sadar ataupun masa bodoh, mana telur yang punya gue tadi ya, mana punya saya tadi, di mana ya. Mereka tidak memperdulikan. Ya udah asal ambil, karena apa ya? Karena tertumpuk kan, terkumpul dari salam ini, orang nggak mungkin nandai mana telur dia, mana ini bawa spidol misalnya, atau kasih tanda apa gitu. Akhirnya itulah pada saat itu senjatanya kaum muslimin, yaitu doa, terhalang dari ijabahnya ad-doa. Hanya sekedar tertukar telurnya dengan saudaranya. Mengapa demikian? Bisa jadi saudaranya tidak ridho terhadap telur yang dia makan. Maka perlu kehati-hatian bagi kita apabila kita ingin doa kita diistijabah, maka salah satunya adalah menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Mungkin kita sudah doa lama kok belum diistijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba koreksi dulu, jangan salahkan Allah, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi dulu makanan apa yang sudah masuk ke dalam perut kita. Apakah makanan tersebut sudah dipastikan halal, baik memperolehnya ataupun cara membelanjakannya ataupun cara mengelolanya. Maka di zaman sekarang ini perlu kehati-hatian supaya apa yang kita makan, apa yang masuk dalam perut kita itu bukan sesuatu yang haram. Kalau ada secuil makanan ataupun harta yang masuk ke dalam perut kita sesuatu yang haram, maka wajar kalau doa kita lama diistijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya doa adalah senjata kaum muslimin, dan sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau tidak tidak sedih, tidak galau, tidak gundah gulana ketika beliau berdoa. Maksudnya ketika beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memikirkan doa itu terkabul atau tidak terkabul. Yang beliau sedihkan adalah ketika beliau itu tidak berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang beliau sedihkan. Karena mengapa?
Karena otomatis saking kuatnya keyakinan Umar bin Khattab bahwasanya setiap kali berdoa pasti ijabah atau doa itu akan datang kepadanya. Minimal ada 3 balasan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan ijabah. Ada 3 bentuk ijabah ataupun terkabulnya doa kita. Yang pertama adalah mamin muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa laisa fiha, yang mana dalam doa tersebut tidak ada bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana? Jangan sampai kita berdoa, ya Allah, aku ingin mau mencuri misalnya. Maka lancarkanlah upaya mencuriku. Oh, jangan, ini dosa ini. Ya Allah, aku mau minum khamr. Maka jangan sampai ada orang yang lihat. Nah, ini juga salah. Karena ini adalah kemaksiatan. Laisa fiha ismun, yang mana dalam doa tersebut tidak ada ismun, tidak ada dosa, wala qati rahimin, dan tidak pula dalam rangka untuk memutus tali silaturahmi. Ya Allah, aku bermasalah dengan pamanku, maka jangan sampai aku ketemu dia. Nah, ini juga salah satu bentuk dosa juga, qati rahmi, qati'atu rahmi. Apabila kita berdoa tidak ada unsur untuk berbuat maksiat, kemudian tidak ada unsur untuk memotong silaturahmi, memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah disegerakan. Artinya apa? Artinya kita doa A, maka langsung dijawab A tersebut. Kemudian yang kedua yaitu diberikan yang lebih baik. Bisa jadi dia meminta A, tapi tidak dikabulkan A, tapi diberikan yang B, yang lebih baik. Minta mobil misalnya. Minta motor misalnya. Allah Subhanahu wa taala kasih mobil. Tapi dengan lika-liku dan segala macam bentuknya ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan simpankan doa tadi untuk dibuka atau diberikan nanti di hari kiamat. Seperti itu. Jadi saking saking semangatnya atau saking yakinnya Umar bin Khattab dengan doa, maka dia tidak tidak pusing, tidak galau terhadap doanya dijawab apa enggak ya, doanya dikabulkan atau enggak. Akan tetapi beliau galau apabila beliau tidak mau mengangkat tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau galaukan. Karena apa? Karena beliau yakin di mana dia ketika seorang hamba berdoa pasti akan diijabah selama tentunya ya dijaga segala dari penghalang-penghalang teristijabahnya doa tersebut. Itu tadi ya 3 alasan mengapa seorang hamba itu harus berdoa. Yang pertama adalah tadi karena manusia ini banyak keluh kesah, banyak kemauannya, banyak banyak keluh kesahnya, banyak cobaan, banyak masalah, problem, yang mana salah satu penyelesaiannya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena seorang hamba adalah banyak berdosa, banyak bermaksiat, maka caranya adalah selain dengan beristighfar, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi Adam alaihissalam contohkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang 3 karena doa adalah sebab yang ketiga atau alasan yang ketiga menjadikan seorang hamba harus berdoa adalah karena doa tersebut adalah senjatanya kaum muslimin. Maka jangan sampai kita ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi ya Umar yakin terhadap doa yang dia panjatkan. Dia tidak merasa ragu, dia tidak merasa galau dan lain sebagainya terhadap istijabah atau jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala minimal ada 3. Yang pertama langsung diistijabah, langsung dikasih sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang kedua adalah diganti dengan yang lebih baik atau diganti dengan keselamatan bagi dirinya. Bisa jadi doanya dia berangkat kerja
harusnya terjadi kecelakaan, tapi dengan doa yang dia panjatkan Allah Subhanahu wa taala yasrifu atau alihkan dari kecelakaan tersebut. Karena kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang istijabah yang ketiga adalah disimpannya jawaban istijabah atau terkabulnya doa tadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk diberikannya di hari kiamat kelak. Baik. Kemudian kita akan masuk ke sini. Min fadhaili du'a. Nah, untuk alasan tadi untuk memperkuat tiga alasan tadi, maka di sana ada banyak ayat ataupun hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang keutamaan doa. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku meminta kepadaku, anni fa inni qarib, maka katakanlah kepadanya bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab da'watad da'i idza da'an, ketika menyeru, ketika berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah doa seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemalu, Hayyun Karim, dan maha karim, dermawan. Malu kenapa? Apabila ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya, kemudian hamba tersebut pulang dengan tangan kosong, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban atas doa-doanya tersebut. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu dekat dan Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doa seorang hamba. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uuni, dan Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kalian mengatakan ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan jawab kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong an ibadati, dari ibadah terhadapku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan memasuki jahannam dakhirin, yang hina. Surat Ghafir ayat 60. Kalau tadi wa idza sa'alaka ibadi itu Al-Baqarah 186. Nah, di surat Ghafir ini Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab seruan ataupun doa seorang hamba. Dan kemudian di ayat ini menunjukkan bahwasanya doa tersebut adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persamaan antara doa dan ibadah adalah bahwasanya keduanya sama-sama bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dalam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran atau jaza. Di dalam doa pun demikian, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Kemudian kita khauf, takut apabila doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya kita sholat, kita berharap untuk diterimanya sholat kita dan mendapatkan ganjaran pahala kita. Al-khauf wa roja, ada selain ini ya. Selain ikhlas dan mutabah Rasul, harus dalam ibadah seorang hamba harus ditambah al-khauf wa roja. Ada rasa khauf, ada rasa takut jikalau ibadah tersebut atau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian war roja, dan ada pengharapan supaya
amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun doa kita diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, wa anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rawahu At-Tirmizi. Jadi menekankan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Adapun hadis yang ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, itu adalah hadis yang dhaif yang dithaifkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun ad-du'a'u huwal ibadah, ini yang hadis yang sahihnya. Bagaimana yang Rasulullah SAW tekankan, beliau membacakan ayat dari surat Ghafir tadi, ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian hadis selanjutnya yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzulullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fayaqulu may yad'uni astajibu lahu wa man yas'alani fa'atihi wa may yastaghfirni aghfiru lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa, ketika tersisa sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Kalau kita mulai malam dihitung malam itu jam 6 ya, maghrib kurang lebih jam 6 ya kalau sekarang ya, jam 6, kemudian subuh itu jam 4 lewat sekian, anggap saja jam 4. Dari jam 6 ke jam 4 itu dihitung, kemudian dibagi dibagi 3. Maka sepertiga terakhir itulah yang waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'alani, barang siapa yang meminta maka aku berikan. Wa man yastaghfiruni, dan orang yang meminta ampun maka aku ampunkan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka nasihat kami pribadi, untuk diri kami pribadi dan pada sahabat Al-Sirah Circle, untuk menjaga sama-sama kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir menjelang salat subuh. Tentunya di sini kita harus setelah kita yakin bahwasanya doa kita akan terkabul, kemudian dengan 3 jawaban tadi, kemudian kita sudah beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah dalam dalam waktu-waktu yang istijabah. Ini salah satu waktu istijabah, yaitu sepertiga malam terakhir. Tetapi kok doa kita tidak teristijabah? Jangan suudzon dulu, bisa jadi diri kita lah yang banyak salahnya, banyak dosanya. Bisa jadi ada makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam perut kita. Seorang sahabat minta kepada Rasulullah SAW agar setiap dia berdoa dikabulkan. Maka Rasulullah SAW memberikan syarat, tolong bantu aku untuk menjaga makanan yang engkau konsumsi, yang engkau masuk ke dalam perut kamu. Dalam hadis Arba'in juga dijelaskan bahwasanya yad'u rabbahu wa malbasu haram, yang hadis yang ini ya.
yang potongannya wa malbasu haram, wa mat'amu haram, yang mana yutilu safar, yang hadis tentang dia pergi bersafar panjang. Orang safar kan teristijabah. Salah satu waktu istijabahnya doa adalah ketika bersafar. Kita safar, maka jangan lupa mendoakan, berdoa untuk diri kita, keluarga kita, teman kita. Misalnya lagi mudik, lagi di tengah jalan, lagi di eh, melipir ke menepi ke SPBU, ke istirahat. Nah, itu waktu untuk berdoa karena kita lagi safar. Safar ini adalah salah satu waktu teristijabahnya doa. Akan tetapi dalam hal tersebut, dalam hadis tersebut disebutkan wa malbasu haram. Pakaiannya haram, didapatkan dari sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haram. Makanannya juga haram. Wa malbasu haram wa mat'amu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalahu. Dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana dia akan diistijabah doanya. Ini tentang hadis yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Kemudian menyebutkan di situ tentang Allah memerintahkan Rasulnya untuk memakan dari sesuatu yang halalan thayyiban. Karena thayyiban halalan ya Rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan halalan di ayat tersebut ya. Kenapa? Karena sudah pasti orang mukmin, para rasul dan orang mukmin itu menjaga makanannya. Halal itu sudah lewat. Artinya apa? Dia tidak berkecimpung lagi tentang halal. Artinya yang halal itu pasti dimakan oleh sesuatu yang halal, pasti adalah standar utama, standar awal seorang muslim, seorang mukmin itu memakan makanannya. Jadi makanan yang kita makan itu harus minimal levelnya adalah halal. Halal. Baik cara mencarinya dalam hal ini kita bekerja tidak curang, datang tepat waktu, kemudian sesuai dengan yang diamanahkan, tidak berlaku khianat dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu sudah selesai urusannya, kemudian yang kedua yaitu dia membelanjakan kepada yang halal. Dibelanjakan hartanya kepada yang halal, jangan yang haram. Dapat harta dengan halal, tapi dibelanjakan untuk sesuatu yang haram. Punten, misalnya makan makanan yang ya mungkin anak-anak sekarang mimi yang Jepang-Jepangan itu ramen. Ya pastikan ramen tersebut halal. Ya minimal sekali adalah tokonya atau ruko produknya sudah tersertifikasi halal, minimal saja sudah terdaftar halal. Itu paling minimal. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada logo halal sebagainya, ya jangan sampai berani-berani untuk memakan hal tersebut. Oh, misalnya dia baru buka, baru mulai merintis, belum punya sertifikat halalnya, ya ditanyakan apakah ini dibumbui dengan sesuatu yang haram atau tidak. Kalau itu semuanya sudah di cross check, maka ya tidak mengapa, karena dia mungkin masih merintis, belum mendaftarkan produknya dan lain sebagainya. Tapi kita meyakinkan diri kita dengan bertanya apa komposisinya, apakah ada hal-hal haram ataupun bumbu-bumbu buah yang haram yang masuk ke dalamnya yang menyebabkan doa kita tidak teristijabah. Ya, kita kembali tadi ke cerita hajat tadi dengan telur yang dimakan oleh kaum muslimin. Berbeda telur saja bisa menyebabkan terhalangnya doa dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita dengan sadar
dengan dengan dalam keadaan sadar kita makan ke tempat yang ya bisa bisa dikategorikan 80%-nya adalah sesuatu yang haram. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Yuk kita menasihati diri kami pribadi, khususnya pada teman-teman Elsira Circle untuk menjaga makanan kita. Ya kalau pengen doanya cepat terkabul, ya jaga makanannya. Jaga yang apa-apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan harus sesuatu yang halal. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu karena mungkin pembahasannya terlalu panjang ini ya. Ya, karena di sana ada nanti ada fawaid atau waktu-waktu ataupun tempat-tempat yang diistajabah. Tapi karena bisa ini sudah terlalu malam, kemudian teman-teman juga akan beraktivitas di esok harinya, mungkin masih ada yang kerja ataupun yang mau beraktivitas yang lain, maka kita cukupkan di sini. Ini saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak ada kontribusi apapun di sini, dan apabila kesalahannya kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Syukron, kita kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Yunus yang telah menyampaikan materinya dengan baik ya, dan juga Masya Allah sangat rinci sekali ya, walaupun belum semuanya bisa tersampaikan, tapi mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan kembali ya, bisa berjumpa kembali eh, dengan beliau untuk melanjutkan materi yang belum tuntas ya, seperti itu. Alhamdulillah, aku hal karena berhubung waktu sudah menunjukkan jam setengah 10 ya, mungkin kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu mungkin ada sesi tanya jawab satu atau dua orang ya. Silakan, boleh jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun langsung dinyalakan mikrofonnya. Kami kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita sama-sama cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke sesi doa bersama seperti biasa. Mari sahabat-sahabat semuanya, ibu, bapak, dan juga sahabat semuanya atau Elsira Circle, mari kita sejenak eh, memohon, kita berdoa kepada Allah SWT. Ya, insya Allah untuk doa akan dipimpin langsung oleh Al Ustadz. Waktu dan layar kami kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama berdoa semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, meskipun majelisnya bukan offline ya, online, tapi ada yang mengatakan tetap sama fadilahnya mengaji dalam majelis online. Ya, semoga yang kita upayakan ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين، في غزة، في سوريا، في سودان، في يمن، في كل مكان وفي كل الزمن. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن ولاهم الذين يقتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب تفضل. Amin Allah, amin. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama panjatkan uh, bermulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi uh, berefek untuk kita semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, akhir sebelum kita sama-sama tutup ya, mari kita sejenak untuk dokumentasi ya, mengabadikan momen terbaik. Silahkan bagi kawan-kawan semuanya, boleh dinyalakan. Silakan yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu. Baik, kita hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, nggak apa-apa yang belum bisa on cam ya, karena lagi makan nasi goreng, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah SWT mencatat kebaikan yang sudah kita kerjakan di hari ini. Baik, kita sama-sama cukupkan. Akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Syukron alitimamikum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Syukran Ustadz Syukron, Ustaz. dan teman-teman panitia.